Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Via. Waalaikumsalam Bu Asti. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sangat baik Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu juga baik, sehat. Eh, Ibu, di sini saya akan melakukan observasi pada proses coaching yang akan Ibu lakukan sebentar lagi, boleh ya? Sesuai Oke. dengan permintaan dari Bu Via kemarin. Jadi saya izin dulu. Baiklah Bu, di sini Ya, kita akan memperbincangkan tahap pra-observasi dulu mengenai kompetensi coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, presensi, ya, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga menggali pertanyaan berbobot. Nah, sebentar lagi Bu Via akan melakukan coaching bersama Bapak Angga kan ya Bu ya? Nah, oke, pada betul sesi Bu. iya betul. Pada sesi kali ini, sebelum Bu Alfia melakukan coaching dengan Pak Angga, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu? Boleh Bu, sangat boleh. Monggo Bu. Oke. Bu Via, apakah sudah memahami alur Tirta sebagai panduan melakukan coaching, Bu? Bagaimana menurut Bu Via? Sudah Bu. Bisakah Bu Via jelaskan nih, alur Tirta sepemahaman Bu Via itu seperti apa, Bu? Alur kita nih. Pertama tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, terus yang terakhir tanggung jawab Bu. Luar biasa, Bu Fia sudah paham ternyata ya. Sebelum melakukan coach, memang lebih baik bahwa alur tinta itu dipahami terlebih dahulu, Bu. Baiklah, Bu. Eh, Rubrik penilaian saya nantinya tidak jauh dari alur percakapan tinta itu tadi yang sudah Bu Fia sampaikan, serta prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian membangun proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Begitu ya, Bu ya? Ya Bu. Nah, dalam hal ini Bu Via ingin saya membantu di kompetensi bagian yang mana nih Bu? Apa ketiganya? Mungkin. Saya mungkin lebih dispesifikkan ke bagian present Bu, kehadiran penuh. Karena di sini saya masih merasa kesulitan, jadi saya tuh masih sering tidak fokus Bu. Iya, Kemudian ini lagi apa namanya, kalau misalnya koci itu apa istilahnya, saya tidak jarang memperhatikan kocinya gitu loh Bu, ketika kegiatan koci. sering Mungkin loss ya itu Bu Bu. ya. Artinya tidak fokus ya Bu ya. Iya, Mungkin tidak. seperti itu ya. Wah, menarik sekali nih Bu Via. Baik Bu Via, saya akan mencoba membantu Bu Via untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu maksud tadi. Nah, bagaimana nih kira-kira penilaian Bu Via jika diukur secara skala dari skala 1 sampai 10, eh, kompetensi yang Bu Via ingin kembangkan itu pada diri Bu Via sendiri ada di skala angka berapa, Bu? Yang ingin saya kembangkan ya masih di skala 4 Bu, untuk saat Oke. ini. Jadi saya ini masih kesulitan untuk hadir secara penuh atau present itu. Iya, iya. Oh, baik, Bu. Nah, setelah melakukan observasi ini nantinya coaching, maaf, mohon maaf. Jadi menurut saya, maksud saya adalah setelah melakukan coaching nantinya dan observasi ini, harapan Ibu pada proses ini apa kira-kira, Bu, yang akan dicapai? Seberapa kira-kira kalau di skalakan, Bu? Ada di angka berapa? Harapan saya nanti mungkin di skala 7 Bu. Jadi Oke. saya berharap nantinya saya bisa fokus pada kegiatan ini gitu. Iya, gitu ya Bu ya. Nah, Iya baiklah Bu. Ibu. Mungkin begini Bu, saya bisa membantu setelah melakukan observasi sebentar lagi. Nah, untuk kali ini Terima saya kasih Bu. persilakan Bu Via untuk melakukan coaching dengan coachingnya. Bisa dimulai Bu, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alfia. Bagaimana kabarnya Pak Angga hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Alfia. Bu Alfia sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga sudah lumayan baik.
Gini Pak Angga, menindaklanjuti dari WA panjenengan kemarin, sepertinya ada permasalahan yang mau diceritakan, nggih? Iya ini Bu, saya punya ya ngobrol-ngobrol santai dikit ya Bu, gak apa-apa ya Bu tentang masalah saya Iya, ya. boleh, boleh, boleh. Monggo, Jadi monggo. saya ini kebingungan nih Bu. Beberapa pekerjaan saya ini ada yang keteteran nih Bu. Antara pekerjaan saya di sekolah, yaitu mengajar, sama pekerjaan saya di pendidikan guru penggerak, juga pekerjaan saya juga di operator nih Bu. Iya, iya. Eh, jadi bukan hanya ngajar ya, tapi jadi operator juga ya Pak Angga ya. Betul Bu, operator Iya. sekolah. Jadi saya ambil benang merahnya di sini panjenengan kesulitan untuk mengatur waktunya ketika sudah ada tugas guru penggerak gitu nggih. Dengan mengajar maupun operator gitu nggih. Betul Bu. Iya. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Pak Angga harapkan? Saya berharap nanti mungkin obrolan kita pada kali ini saya mendapat apa ya Bu, mendapat solusi lah. Bagaimana cara agar beberapa pekerjaan saya itu tidak keteteran dan mengajar di kelas saya itu tidak terabaikan gitu Bu, ketika saya ada tugas seperti itu. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan dari percakapan ini kita bisa menemukan solusinya ya, Pak Angga ya. Betul Bu. Oke, mungkin suaranya agak dikeraskan sedikit nih. Oh Kok iya Bu, sepertinya agak keras. Iya. baik Bu. Jadi kalau begitu, kira-kira apa sih yang menjadi hambatannya Pak Angga dalam membagi waktu itu tadi? Mungkin hambatannya gini Bu, ketika tugas itu datang bersamaan Bu. Jadi ketika tugas dari guru penggerak dan juga ada tugas, biasanya kalau operator tuh kan ada tugas dadakan Bu, dimintai data sekarang juga Iya, gitu. betul. Jadinya ketika itu bebarengan, itu yang membuat saya itu pada waktu mengajar itu juga keteteran Bu. Kadang siswa juga terabaikan seperti itu. Iya, iya. Iya, memang sangat saya apa ya istilahnya apalagi jadi operator guru tugas tambahnya operator itu memang saya acungi jempol kalau bisa mengatasi apa maksudnya melakukan tanggung jawabnya itu semua. Tapi paling tidak kita sudah berusaha semaksimal mungkin kan begitu nggih? Betul Bu. Iya. Lalu bagaimana sih antisipasi panjenengan dalam menghadapi hambatan tersebut, Pak Angga? Nah ini jujur saya masih kebingungan nih Bu, bagaimana caranya, karena di sekolah itu kan, di sekolah saya termasuk sekolah yang cukup besar ya Bu. Jadi Ya, untuk tugas-tugasnya dan juga tugas mengajar, tugas operator itu mungkin kalau sudah datang barengan itu banyak Bu. Mungkin apa ya Bu ya, yang sempat saya terlintas di pikiran saya itu Bu, cara untuk mengatasinya malah meminta kepala sekolah untuk mengangkat operator baru. Seperti itu, iya, iya. masih terlintas seperti itu. Iya, masih terlintas ya. Tapi Ah, selama ini masih tetap terkondisikan ya, Pak Angga ya. Terutama tugas sebagai guru masih tetap terkondisikan ya. masih Bu, tapi ya itu ketika apa namanya, ketika tugasnya bebarengan datang, ya saya sedikit keteteran seperti itu Bu. Iya, iya, iya. Kira-kira nih, selama ini strategi yang panjenengan terapkan itu apa? Maksudnya yang sudah panjenengan terapkan untuk mengatasi itu kira-kira apa ya? Mungkin kemarin Pernah melakukan strategi apa? ya itu Bu, kemarin sempat mencoba ya Bu, mencoba untuk membagi waktu. Nah, membagi waktunya ini masih kurang efektif sih Bu, karena ketika saya juga di rumah, saya kan juga ada kesibukannya lain, yaitu mengurus keluarga juga Bu. Nah, ketika di sekolah Ya. pada pagi hari kan tugas saya mengajar. Ketika sudah pulang sekolah, biasanya saya ada
kegiatan uh, di guru penggerak itu Bu. Jadi untuk sementara yang saya pikirkan itu bagaimana pekerjaan dapodik itu saya kerjakan pada malam hari Bu, seperti itu. Iya, betul. Jadi dari tadi jenengan menyinggung masalah keluarga sama rekan sejawat, nggih. Berarti panjenengan tidak menutup kemungkinan butuh dukungan juga, nggih. Kira-kira siapa nih yang paling utama? Butuh dukungan siapa nih untuk melaksanakan tindak lanjutnya nanti? Nah, yaitu Bu, sangat penting sekali saya membutuhkan tentu saja dalam menyelesaikan masalah itu membutuhkan seseorang Bu. Salah satunya yaitu tentunya rekan sejawat, yaitu sesama guru kelas 5 ketika tugas tersebut harus dikerjakan pada waktu pagi hari dari operator itu Bu. Mungkin saya akan meminta Iya, iya. bantuan kepada sesama guru kelas 5 untuk mengganti saya pada jam tersebut untuk mengajar Bu, seperti itu. Mungkin seperti itu. Iya, iya. Itu sangat bagus, Pak Angga. Sangat mendukung ini saya. Jadi, apa ya, memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin dan sebaik mungkin untuk melaksanakan tanggung jawab kita. Kan gitu, nggih? Dan tentunya itu tidak terlepas dari dukungan pihak lain, kan gitu. Terutama rekan sejawat, kepala sekolah maupun keluarga. Tanpa adanya mereka, secara tidak langsung tugas kita tidak akan maksimal, kan gitu, nggih. Betul. Apalagi kalau di rumah Bu, kalau nggak ada kerja sama-sama keluarga, aduh, bingung Bu. Iya. Nah, kira-kira komitmen apa nih yang panjenengan buat untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmen saya tentunya yang pertama untuk agar tugas saya itu terlaksana semua Bu, yaitu saya meminta kepada rekan sejawat saya, yaitu untuk bukan mengawasi sih Bu, untuk menjaga komitmen tersebut, untuk mengingatkan saya agar tugas-tugas saya itu bisa terlaksana tidak keteteran Bu. Yang kedua tentunya saya harus memanajemen waktu sebaik mungkin agar ketika tugas itu datang bersama-sama saya dapat menyelesaikan tanpa harus mengorbankan tugas saya yang lainnya, seperti itu Bu. Iya, sangat betul itu Pak Angga. Saya sangat setuju. Jadi, apalagi kalau tugasnya bersamaan, mungkin kita harus lebih memprioritaskan terlebih dahulu mana yang deadline-nya lebih dekat, kan begitu, nggih? Betul Bu, betul. Oke, Pak Angga, sebelum sesi ini kita tutup, saya ingin tahu nih, kira-kira refleksi Bapak Angga terhadap kegiatan coaching kita kali ini apa sih? Refleksi saya Ya, tentunya ceritakan, maksudnya itu mulai dari perasaannya, kemudian apa yang didapat dari kegiatan coaching ini, dan lain-lain. Silakan, Pak Angga. oke, Bu. Untuk perasaannya tentunya bisa dilihat dari raut wajah saya Bu, yang sedikit mulai hilang beban Bu. Jadi Ya, sedikit betul-betul. mulai Alhamdulillah. menemukan beberapa ide atau solusi sehingga saya dapat mencoba untuk menerapkannya pada kegiatan sehari-hari saya, tentunya untuk manajemen waktu Bu. Selanjutnya refleksi selanjutnya tentang obrolan kita pada hari ini, saya sudah menemukan beberapa solusi, yaitu pertama meminta kolaborasi, tentunya kolaborasi antar pihak, mulai dari rekan sejawat, Oke, kepala sekolah maupun keluarga saya di rumah, seperti itu Bu. betul. Oke, ada lagi mungkin Pak Angga yang mau kita bahas? Mungkin cukup di situ saja Bu. Alhamdulillah, lain-lain sudah, ketika nanti ada masalah lagi mungkin saya akan hubungi Bu Alfia lagi, gak apa-apa ya Bu ya. Baik, baik, siap-siap. Saya selalu siap untuk kita sharing nih. Yang penting WA dulu nih, jangan Siap, mendadak. Kan. baik Bu. Baik, mungkin itu saja, Pak Angga. Kalau tidak ada permasalahan lagi, semoga apa yang sudah menjadi rencana panjenengan ini berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi, terutama tugas kita sebagai guru. Kan gitu.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Waalaikumsalam Angga. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Nah, Alhamdulillah Bu Fia. Bu Fia sudah melakukan coaching tadi bersama Pak Angga ya Bu. Iya, Bu, betul. Iya, saya pun juga sudah melakukan observasi tentang bagaimana tadi Bu Fia melakukan percakapan coaching bersama Pak Angga. Nah, untuk tahapan selanjutnya ini Bu, saya juga akan melakukan tahap percakapan pasca observasi ya Bu. Juga nanti akan ada umpan baliknya. Nah, baiklah Bu, izinkan saya melakukan memberikan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu Fia ya? Boleh, Bu. Oke, pertanyaan pertama, Bu. Nah, kira-kira apa saja nih yang Bu Fia dapatkan pada saat Bu Fia melakukan coaching dan apa saja yang Bu Fia lakukan pada saat tadi selama melakukan coaching bersama Pak Angga? Baik, Bu, terima kasih. Dari kegiatan coaching tadi, saya sudah apa namanya melakukan kegiatan coachingnya dengan alur tirta, seperti menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Jadi sehingga alur tersebut bisa menggali si coach untuk menceritakan semua permasalahannya itu, Bu, dan bisa menemukan solusinya sendiri. Begitu, Bu. Iya, iya. Iya, wah keren, keren sekali Bu Fiani tadi saya amati. Nah, sekarang Bu, setelah melakukan percakapan coaching ya, bagaimana Bu Fia menilai diri sendiri atas performa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Fia sendiri tadi, seperti yang sudah disampaikan di awal sebelum pada saat bagian pra-observasi. Jadi kompetensi coaching yang ingin Bu Fia kembangkan pada saat proses coaching, formanya seperti apa menurut Bu Fia? Kalau dilihat dari skalanya ya, Bu. Boleh, diskalakan boleh, Bu. Iya. Jadi kalau dilihat dari skalanya, kalau saya menilai diri saya sendiri, mungkin saya sudah di nomor 6 mungkin, Bu. Jadi Alhamdulillah, ya. Jadi gambarannya di sini 6, maksudnya saya sudah merasa menerapkan kegiatan coachingnya ini dengan alur tirta itu tadi. Kemudian saya sudah merasa bisa menggali si coach dalam menemukan solusinya pada suatu permasalahannya. Mungkin seperti itu. Walaupun tidak semaksimal mungkin. Makanya saya memilih 6 karena di sini eh, present ya. Present maksudnya kehadiran penuh. Di sini Hmm? saya masih belum 100%. Begitu. Iya, 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 Ibu. Wah, luar biasa memang tadi Bu Fia. Jadi, Bu Fia ketika menilai diri sendiri itu ada di posisi 6, gitu, Bu. Gitu. Iya. Nah, selanjutnya Bu Fia, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Boleh ya, Bu, terhadap Ibu pada Boleh, saat Bu. coaching tadi. Boleh ya, Bu? Oke. Sangat Nah, boleh. iya, terima kasih. Setelah saya mengamati ketika Bu Fia melakukan coaching dengan coachingnya, Bu Fia sudah melakukan tahap tirta, alur tirta seperti menyampaikan tujuan, kemudian menentukan mengidentifikasi permasalahan, kemudian menanyakan rencana aksi kepada koci, dan terutama yang paling penting adalah Bu Fia tadi menegaskan ulang bagaimana si koci mampu bertanggung jawab sehingga Koci tadi menyampaikan permasalahannya yang sedang dihadapi dan si Koci sendiri juga akhirnya mampu menemukan solusi terbaiknya. Demikian ya Bu ya. Nah, Oke, Bu. selain itu juga kompetensi kehadiran penuh atau present itu sudah terlihat menurut saya Bu pada saat Bu Fia tadi melakukan coaching. Nah, itu sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan yang saya amati sudah ada. Kemudian ada kesetaraan juga. Tadi Bu Fia saya lihat tidak ada atasan, juga tidak ada bawahan. Saya lihat Bu Fia tadi merangkul gitu loh, seperti rekan sejawat yang setara aja. Nah, cuman Bu, kalau boleh saya menyampaikan satu hal, tadi pada saat Bu Fia melakukan coaching, masih kurang di bagian eye contact ya Bu. Agak sering menunduk atau apa. Mungkin Bu Fia melakukan, apa namanya, mencatat bagian-bagian yang penting ya Bu ya. Mungkin seperti Iya, itu ya. betul, Bu, betul.
Nah, iya. Cuman mungkin nanti kalau melakukan coaching lagi, kalau boleh saran nih Bu, mungkin bisa lebih eye contact-nya lebih lama lagi. Demikian ya Bu ya. Nah, kemudian Baik. juga tadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Bu Fia. Pertanyaannya berbobot sekali, di mana di sini Bu Fia bisa memaksimalkan kompetensi si Koci. Tadi akhirnya Koci menemukan ya yang sudah seperti saya bilang tadi, akhirnya Koci terarah atau tergiring untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu Fia itu, dari permasalahan si Koci itu tadi. Luar biasa Bu Fia, pertanyaannya sungguh-sungguh berbobot. Nah, Terima kemudian Bu kasih. Fia, iya, sama-sama. Nah, kemudian Bu Fia, untuk selanjutnya saya ingin bertanya lagi. Nah, kira-kira Bu, dari kompetensi apa lagi nih yang nantinya ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil observasi selama melakukan coaching tadi? Kira-kira kompetensi apa, Bu? Mungkin yang pertama ini ya Bu, apa mendengarkan aktifnya itu. Terus selain itu juga kompetensi yang ingin saya lakukan, mungkin saya harus lebih memahami lagi tentang kegiatan coachingnya dengan Alur Tirta ini Bu. Sehingga dapat melakukan kegiatan coachingnya ini menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Bu. Iya, iya, baik Bu. Sangat bagus sekali Bu rencana pengembangan kompetensi untuk yang berikutnya. Oke Bu, jadi lebih pada kompetensi mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Baiklah, semoga kita ke depannya bisa melangsungkan atau melakukan kegiatan coaching bersama dan observasi bersama lagi, Bu. Nah, Bu, rencananya, Bu, kapan dan kira-kira butuh bantuan siapa saja ya, Bu Fia, untuk meningkatkan kompetensi yang ingin Bu Fia tingkatkan ke depannya. Kira-kira kapan dan siapa nih, Bu, yang dibutuhkan dukungannya, dan kapan pelaksanaannya kira-kira, Bu? Tentunya saya butuh dukungan pertama ya kepala sekolah, kemudian rekan sejawat juga, dan saya akan melakukan sebuah konsep rencana, maksudnya secara terjadwal mungkin Bu, bisa saya mulai dari minggu kedua Desember ini, karena kalau minggu pertama ini kan anak-anak masih ujian, jadi Iya, betul. saya masih fokus sama persiapan ujian ini Bu. Jadi mungkin minggu kedua saya akan mengkonsep jadwalnya terkait misalnya saya melakukan sharing termasuk dengan kepala sekolah maupun dengan rekan sejawat. Mungkin seperti itu nggih. Nah, betul itu, Bu. Saya juga setuju. Jadi, sharing itu tidak lepas dan harus selalu kita lakukan demi tercapainya hal yang apa yang akan kita cita-citakan. Tentunya kolaborasi itu memang sangat penting. Baiklah, Bu Fia, mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Fia rencanakan ke depannya semoga dapat meningkatkan lagi kompetensi Bu Fia dan bisa dilaksanakan dengan Amin, amin. sebaik-baiknya, nggih. Amin. Sehingga performa proses coaching nanti Bu Fia lebih meningkat kembali. Alhamdulillah, saya sudah mengamati proses coaching antara Bu Fia dan Pak Angga dan selesai. Juga saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Semoga kegiatan coaching kali ini, supervisi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Saya akhiri Amin. Bu. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.